buat bukti nih. Tuh ya. Ya. 2011 LAI ini dua bahasa Indonesia dan bahasa Yunani. Di sini yang saya tunjuk ini ya, itu dibacanya Aisos ya, karena Yunani kan pakai tambahan S. Sebenarnya mereka mengenalnya itu Aiso, tapi ketika dibahasakan ke Yunani menjadi Isos gitu, tambahkan S ya. Aiso dengan Isa Al-Masih atau Isa ibnu Maryam itu dekat ya. Lalu kenapa ditambahkan J? Jesus dalam terjemahan King James Version. Huruf J, yaitu huruf sebelum huruf K, itu ditemukan di abad ke-16. Jadi dalam pengucapannya ditambahkan huruf J menjadi Jesus. Lalu disebarkan Kristen oleh Belanda. Bahasa Belanda huruf J dibacanya Y. Jadi Yesus dibacanya Yesus. Ini sejarahnya nih ya. Udah tampak kan mana yang lebih dekat. Kalau orang bilang Yesus tidak sama dengan Isa Al-Masih, ini nih lihat nih perikopnya nih, Matius silsilah Isa Al-Masih. Ini LAI masih pakai nih. Mau ngomong apa lu? Lebih hebat lu daripada LAI. Kelahiran Isa Al-Masih. Inilah riwayat kelahiran Isa Al-Masih ketika Maryam, maminya Yesus, di sini ditulisnya Maryam. Mau lu bilang itu beda Maria dengan Maryam. Ini LAI nih, di mana sumber keimanan kalian dicetak oleh LAI. Maryam disebutnya. Itu tambahannya mendukung statement Gurunda Sugi, dan ini buktinya. Thank you, standby lagi. Dulu yang terjemahan Pak Unggul, itu kan tulisannya Biblos itu tadi yang tadi ditunjukin tuh. Kok beda ya artinya? Dulu yang terjemahan si Abdullah Ali orang Islam. Apa tadi Oji nggak kedengeran? Tadi tulisannya Biblos itu, Biblos apa itu? Yesufo. Iya. Kok beda artinya ya? Coba dah Pak Unggul lagi dah. Biblos itu artinya adalah kumpulan buku-buku. Jadi jangan sok-sokan bilang Alkitab ya. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Jadi nggak usah malu, sebut saja Bible atau Biblos ya. Jangan nyebut Injil. Karena ketika Yesus menerima firman, segala firmanmu telah kusampaikan. Itu bukan Gospel Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Apalagi email-email Paulus. Yesus nggak kenal mereka. Jadi bukan yang mereka kempit di keteknya. Nggak ada zaman Yesus Gospel Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Apalagi email-email Paulus. Standby. Dulu gara-gara Abdullah Ali yang terjemahan itu tahun 1823 itu. Masalahnya itu. Lanjut, aku menyimak. Konten turunkan ya. Ya. Gue gak ikut campur urusan debat. Paling yang naik cuma kelas-kelas penghujat. Udah gitu bawa rombongan pelapor. Mama tapi yang baru aja live terus di take down deh. Itu tadi malam gitu kan, habis si kiamat. Aku kan gak tahu masalah kiamat gimana. Terus dia minta permintaan, terus aku naikin. Dan pas aku naikin, udahlah diserang sama Bang Juma kan. Udah diserang, dia kabur kan. Nah, dia kabur, rupanya dia live bahas inilah, bahas live yang tadi malam itu, bahas live aku. Nah, jadi dia ngajak teman-temannya untuk memblokir akun aku. Tapi keren ya, juga alhamdulillah gak terjadi tadi malam, kata itu kan yang di room, gak usah takut bun, gak usah takut, aman katanya. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih aman akunnya ini. Aman itu tap-tapnya berapa ribu? Banyak yang masuk orang pintar sekarang. 100 lebih tap-tapnya. Nah ini mumpung ada penonton 148 ya. Ini fenomenanya kan ketika mereka makin panik, banyak orang mualaf. Makin panik ketika yang dulunya hanya dapat dari pendeta dan romo, sekarang kita bisa melihat ayat-ayat ini tidak asli dan sebagainya. Maka dilakukanlah beberapa cara. Yang pertama penipuan ya, mengaku-ngaku aparat, mengintimidasi para debater-debater Islam. Itu sebuah kebohongan ya. Oji udah langsung terjun itu, ternyata bohong semua.
Yang kedua, ya orang mengaku-ngaku Islam tapi menyelisihi saudara-saudara Islamnya. Tujuannya apa? Supaya tampak oleh orang lain bahwa Islam cakar-cakaran. Nggak ada, Islam nggak cakar-cakaran. Jadi untuk para host ya, terutama sekarang ini Mama, jangan terima orang yang menyelisihi saudaranya sendiri. Itu udah pasti niatnya buruk ya. Mereka bisa bahasa Arab, mereka pandai membaca Al-Quran ini, tapi berhati-hati niatnya busuk. Lalu yang ketiga, fenomena sudah banyak orang-orang yang makin menyerang Islam ya, dengan segala cara. Paniknya mereka, lalu yaitu dengan cara take down lah atau apa gitu. Jadi bukannya kita takut ya, tetapi bagaimana mungkin sudah dibuktikan hadisnya hadis palsu. Kalau Gurunda Sugi membacakan kepada saya sebuah hadis, saya akan bilang begini, bukan mentang-mentang dia guru saya, bukan mentang-mentang dia sesama Islam, enggak. Gurunda Sugi, saya baru dengar hadis itu, belum pernah baca. Kasih waktu saya untuk mempelajari. Ini sesama Muslim loh. Lalu bagaimana mungkin seorang kafir yang baca huruf hijaiyah saja tidak bisa, lalu mengasumsikan, memelintir, itu pun yang dipelintir terjemahan. Nah, jadi di situ bisa kelihatan kelasnya. Ujung-ujungnya apa? Adu hujat, adu bacot. Paling cuma segitu doang. Gitu Udah ya, Mak ya. Berhati-hati naikin orang standby. Udah terjemahan hadis palsu lagi. Itulah. Aku tidak tahu kiamat itu. Tapi jadi buat katanya nggak Mama- ngaruh, nggak ngaruh dilaporin, katanya nggak ngaruh karena penontonnya 1.600, bikin yang laporin 20 orang, tapi penontonnya 1.600, nggak tarik itu Mak katanya. Jadi nggak ngaruh di tap-tap layar, ngaruhnya di penonton katanya. Jadi kalau walaupun tap-tap layar banyak, tapi penonton kita cuma berapa, itu kena. Tapi kalau penonton kita udah lebih banget, udah banyak banget, itu mau 30 orang pun yang melaporin akun pada saat itu nggak kena katanya. Katanya sih gitu ya. Nah, mereka kan cuma ada 6 orang doang di Dia sini. rontok kok. Iya. Mereka kan cuma ada 6 di sini. Kan minoritas. Cuma 6 dia di sini. Lagian kenapa sih kalau kalah-kalah debat gitu, kenapa harus main lapor-lapor, kenapa sih gitu? Dia takut makin minor. Sepertinya kalau saya di atas mumpung yang otot nggak nonton berani banyak naik ya, deh. Mak. Izin, Mak. Saya turun dulu lah. 160. Nanti kalau ada otot saya kasih waktu lagi. Siap, gerak. Kayaknya takut kalau Ustaz. ada saya di sini. Oh jelas, sangat amat. Ya pamit ya. Assalamualaikum. Nanti saya lagi. Waalaikumsalam Ustaz. Nah, ini mumpung banyak ya penontonnya 162 orang nih. Jadi Tadi malam nih fenomenanya beramai Ustaz Tunggul. Tadi malam 1.600 dan Iya, itu iya, iya. nggak diakui bisa beberapa. ngomong. Cuman kan nggak bisa ngomong lagi debat. Ini Mak mumpung lagi tenang ya. Oke. Untuk Iwan Villa di bawah, ini kan Iwan Villa. fenomenanya ada nih mujahid-mujahidah kita lalu di report supaya take down ya kan. Nah, kalau kita Islam itu tidak berperang kecuali diperangi. Jadi ketika mereka melakukan take down kepada mujahid-mujahidah Islam, lakukan hal yang sama kepada debater-debater Kristen. Nanti biar mereka yang akan menyetop sendiri. Woi, jangan di-report. Jangan di-report soalnya kami akan kena juga. Kita mayoritas, nggak mungkin kita nggak bisa berbuat lebih dari mereka. Gitu ya Iwan Villa di bawah ya. Kalau mereka angkat pedang, kita juga angkat pedang. Kalau mereka angkat meriam, kita angkat meriam. Jadi kalau mereka lapor-lapor, laporkan juga semua debater-debater Kristen. Akhirnya apa? Mereka akan teriak-teriak kepada warganya sendiri. Jangan lapor, habis nanti kami nggak bisa nggak bisa eksis di TikTok. Gitu ya Iwan Villa standby. Kalau mereka angkat lato-lato, kita angkat lato-lato. Nah, terus aku Yang semalam tuh di tempatnya Torosaki, Diana sama Nova tuh, gue bikin tumbang dua-duanya. Kalau udah kebanyak bacot, Siapa Bikin- turun itu? siap Bang, Mbak ini typing siap tempur. Silakan tempur Len. Siap Ustaz Bandit. Tunggul katanya En. banyak typing. Mbak Masya ini Allah. typing. Nah, kalian itu termasuk mujahidin juga, membantu kami yang di atas. Jadi ketika benar, ada benar. ketika ada typing di bawah, kalianlah yang berperan. Tapi tolong Benar. bahasanya dijaga ya, saudara-saudaraku ya, biar tidak terdetek. Jadi jawab aja pertanyaan mereka.
Kalau memang tidak tahu apa segala macam, mungkin buka Google dulu. Yang pastinya sabar, udah gitu aja. Menghadapi Oten, mau dia ganas mau kayak apa, sabar aja. Kalau mereka nge-kick kita, biarkan orang lain yang ini, biarkan orang lain yang menilai. Seperti itu. Ya jangan menilai, kita babak belur kalau begitu. Kita lakukan hal yang sama. Mereka melapor, kita juga melapor gitu loh. Waalaikumsalam. Kalau nggak kena semua kita. Kalau masalah melapor, oh iya masalah melapor. Tapi tadi saya kalau tadi saya bilang masalah diskusi. Tadi saya bilang masalah diskusi itu. Contohnya tadi kan pada akhirnya mereka dia bernarasi, berasumsi sendiri, akhirnya nyemplung juga. Begitu nyemplung, pusing sendiri dan masih semangat melanjutkan asumsinya, ya pada akhirnya begitu. Trinitasnya gugur. Oke siap kira. Ma aku izin kelintang dulu ya Ma ya. Aman Mas. Iya mak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. enggak ada niat istirahat mak. Salam. yang olehnya Allah memberikan kehidupan kepada segala makhluk. Jadi ketika Musa menyembah Allah, sudah pasti dia menyembah rohnya dan firmannya. Sama seperti saya dengan bro, ketika saya ibaratnya duduk di sampingmu atau saya memujimu, maka yang saya puji itu tetap kamu sebagai manusia dengan realita konkret yang ada dalam dirimu, termasuk pikiranmu dan rohmu. Nah, di situ. Itu pemikiran dalam bahasa Indonesia, istilahnya dalam keyakinan orang Indonesia. Dari keyakinan itu kan ada rujukan dari Roh Kudus itu sendiri di dalam kitab masing-masing. Betul nggak? Ruah Hekodes Kan di Roh dalam Kudus, perspektif dalam hal penerjemahan Ruah Hekodes itu apa menurut Bang Erben terkait dengan keyakinan? Karena Ruhul Kudus di dalam bahasa Indonesia kan tahu mengambil dari Al-Quran. Kan gitu. Bukan, enggak. Oh enggak. Sekarang di dalam perspektif kekristenan terkait Roh Kudus itu mengambil dari perspektif kitab suci mana? Ya Alkitab kita lah. Nah, kalau bahasa Inggrisnya kan pneuma itu diterjemahkan menjadi Roh Kudus. Di situ Pak. Jadi gini dari loh, kata itu. kan di dalam kitabmu menyatakan Roh Kudus, itu dalam kitab Istilah Yunani itu apa? Pengertian dalam keyunanian itu apa sih? Pneuma. Seandainya teuma. Roh itu Pak banyak arti ya. Paham. Ya, Roh silakan, bisa silakan. dikatakan malaikat, yaitu Jibril. Enggak, beda. Allah Beda mengutus rohnya kepada Isa, Maryam, bahwa dengarlah Maria, akan kujadikan satu manusia di dalam rahimmu sebagai petunjuk dalil untuk Bani Israel. Ya jelas Pak itu ayatnya. Jadi di sini kalian bertanya atau kalian mau menjelaskan? Dalam Ya, perspektif- Bapak yang bertanya kok. Loh, Ya, kami karena aku udah jawab. jelaskan Roh Kudus itu Roh Allah. Roh Allah itu artinya kuasa ilahi, prinsip hidup Allah yang kekal di dalam diri Allah. Maka dikatakan di dalam Alkitab, roh yang keluar dari Allah. Tidak ada yang tahu apapun di dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi itu pengertian Roh Kudus. Roh Kudus. Sekarang Roh kalau kalian tidak mau suci, menerima itu ini dibilang asumsi. Kan harus menghargai jawaban. Sekarang kamu harus cari data di dalam ajaran Kristen yang menentang pernyataan saya. Kalau Muslim menentang pernyataan saya, memang harus itu pekerjaannya Muslim, teman-teman Muslim. Kalau sudah sepakat dengan saya, kalian gak jadi Muslim. Oke, saya tanggapi. Coba Bro cari Erben. dulu literatur Kristen sejati yang mengatakan bahwa roh Allah itu bukan prinsip hidup Allah, bukan Roh Kudus, bukan roh Allah sendiri. Oke, Coba. boleh saya tanggapi ya? Nah, Kembali kepada pertanyaan saya tadi, bahwa kita kan sedang berbicara tentang konsep ketuhanan antara Islam, Kristen, dan sampai kepada Yahudi. Tadi sudah banyak pembahasan yang terjadi sebelum Erben masuk, termasuk bahwa kenapa nama berbeda antara yang disembah oleh Musa dan Islam, itu sudah saya jelaskan.
Kemudian sekarang, tadi saya tanyakan kepada Bro Erben, apakah Nabi Musa umatnya itu mengenal? Nah, Ternyata tidak Udah ada salah, ayat udah yang pasti. salah. Udah salah. Oh, Nabi salah. Musa mengenal Allah yang bernama Yahweh yang memiliki prinsip hidup. Jadi jangan bilang Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Roh Kudus Arti- itu adalah roh Allah, prinsip hidup Allah. Ya, artinya Musa tidak ada, pasti mengenal itu. tetapi tidak menjadi esensi yang dipercaya seperti di kekristenan, benar? tapi Loh. kalau saya di Katolik Pak, Allah Bapa, Allah Roh, dan Allah Sebentar Putra, dulu, Bro. ya. Ntar dulu. Itu Nggak apa ada di maksudnya Katolik itu, Pak? Allah Bapa, Allah Roh. Roh itu Roh Kudus. Coba Oke, kau Berarti temukan aja mengakui di Roh dalam itu Tuhan ya? Sebentar, tidak ada di Kan Katolik Allah Trinitas Roh. ini Pak. Yang ada Roh Allah. Kamu perbaiki kekatolikanmu. Nanti naik ke atas nanti Katolik, nanti kau ditegur. Ya mu'alaf. Gak ada di dalam Katolik Roh Allah, Allah Roh, gak ada. Yang ada Atas adalah nama Roh Kudus atau Roh Allah. Bapa, Roh, Putra dan Iya, Roh atas Kudus. nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bukan ada Allah Bapa, Allah Roh, Allah Anak, gak ada. Yang ada itu Allah Bapa, anaknya yang tunggal atau putra, dan Roh Kudus. Roh Kudus itu prinsip hidup Allah. Masa nggak Saya ada? tahu ya. Kalau anak Allah Udah asar sini. itu Udah kemudian. sebutan kepada firman yang inkarnasi jadi manusia. Firman ucapan Pak, bukan manusia. Loh, nggak ada firman ucapan. Kamu Katolik Ucapan gimana firman sih? Allah. Siapa Ucapan bilang Allah. firman itu Firman artinya Tuhan, ucapan? ucapan Tuhan Pak. Kalau kamu seorang Katolik mengartikan firman hanya ucapan, perbaiki lagi kekatolikanmu. Iya, Kau itu bilang saya mengakui itu, tapi di Islam ya beda. Oh, jangan Itu gitu, secara logis jangan atas itu nama, kita memikir. jangan atas namakan Katolik dong, jangan Bukan kau Katolik mencemarkan itu. nama. Makanya sekeluar. Iya. Salah. Tidak sesuai Ada Pak. kan? Dengan Makanya kan pemahaman keluar. Bible dengan Aduh. pemahaman gereja beda jauh Pak. Contoh di Bible Oh. mengatakan Yesus mengucap sembahlah hai Bani Israel, Tuhan Allah kita itu esa. Di Bible itu ajarannya, tapi di dalam doktrin gereja, ya Pak, jujur ya saya katakan, sembahlah Yesus sebagai wujud kasih Allah yang nyata. Hendra, Tuh, pastor saya kamu jangan mengatakan ngaku, ya. kamu jangan Ah. ngaku-ngaku Katolik loh. Kamu Iya, jangan ngaku-ngaku jangan gitu. Katolik. Nanti kamu Jujur, Pak. bisa kena ini loh. Kamu kena pidana nanti loh. Jangan Bisa loh. cemarkan. Jangan cemarkan Jangan, nama Boleh. karena nanti Katolik. kamu, Saya belajar kamu Katolik, bisa teman-teman buktikan saya nggak banyak kamu? Katolik. Bisa buktikan nggak kamu Katolik? Bagus, nggak boleh gitu bro. Nggak Bisa nggak kamu buktikan? Hah? Boleh. belajar Oke, jujur oke, itu oke. bagus. Masa Oke. saya Nggak tinggal di boleh. Tanator aja Pak. Bro, Di Iya, Makaleng. bisa nggak kamu ada nggak Bro, surat Erben. permandianmu? Surat permandianmu ada nggak? bro, Hah? Bukan Saya yang sekarang. namanya Bible Pak. Lah, Itu kamu yang kan segala tadi ngaku. macam yang ada. diam- Kami sudah diam- beli, kami sudah buang Kau Pak. Kenapa apa diam lagi? dulu kau, Maaf diam ya. dulu kau. Enggak, kamu Katolik di mana? Terdaftar di mana? Biar kita cek. Boleh Pak. Mungkin sudah dihapus karena kami tidak diakui lagi. Bahkan kami dipanggilkan Alah, banyak polisi kali Pak. kau. Diamlah kau, banyak kali ngomong kau. Jujur itu Oh, banyak. indah. Bapak Lebih baik saya jujur, itu Pak. dipanggilkan Nggak usah, polisi nggak usah. Pak. Enggak usah kau Kalau masuk ini. Islam. Jangan terlalu ngaku-ngaku lah Kami kau. Kau ini nggak diakui boleh gitu. pembidat, Pak ya. Minta maaf. Coba Ini iman. pengakuan iman rasuli dulu Katolik gimana? Oke. Bang Hendra, Gimana, Bang coba? Hendra Katolik, nggak coba. usah di ini Bang Hendra karena Coba, mereka pasti pengakuan akan iman begitu rasuli saja. terhadap orang-orang mualaf itu akan begitu. Oke. Loh, Nggak penting nggak juga lah. Oke. Saya Nggak bersyukur penting kalau juga Hendra, dijawab, kalau kayak biarkan gitu. saja. Oke, Hendra, sebenarnya sakramen ya. Hendra, sakramen Katolik boleh itu ada berapa itu? Sakramen Katolik ada boleh berapa? saya bicara Jack, Ada. Erben? Malas ah. Iya. Ya. Enggak, soalnya Erben, gini kita Pak, Bang Ali sebentar. Saya tidak suka orang ngaku-ngaku mantan pendeta lah, apalah. Enggak boleh berbohong. Kita ini jujur lah. Itu kan nanti Jangan bawa-bawa dulu. Katolik Gini, kan iya. nggak boleh Oke, saya gitu. ngerti. Karena Jangan gini juga Bang kita- Bali, sebentar Bang Ali. Kalau nanti ini kan bisa kena pidana hukum dia, harus dia buktikan Katoliknya di mana. Kan Katolik ini ada ininya loh, ada daftarnya loh. Tahun berapa dia dipermandikan. Kalau enggak bisa Ya, boleh. buktikan, itu bisa nanti kena Iya, pasal iya. dia. Karena dia ngaku Benar, bawa benar. Katolik. Saya Di setuju. Katolik itu tidak ada ininya loh, ada daftarnya loh semua. Iya, Jack Erben, saya setuju tidak boleh ada yang berbohong atas nama agama. Saya setuju itu.
Saya setuju. Tidak boleh ada yang berbohong atas nama agama siapapun dia. Itu ketika dia telah mengaku itu, ya kalau tidak dipercaya silakan dipertanyakan atau silakan dicari tahu. Artinya saya juga pribadi tidak akan membela kalau ada orang berbohong atas nama agama siapapun dia. Kita kembali ke topik saja dulu. Tadi Bro Erben mengatakan, Lee Erben mengatakan tidak ada istilah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ini saya kutip dari Unkris, Bro Erben, Universitas Kristen. Bahkan di sini luar biasanya lagi, Allah Bapa punya tugasnya sendiri memelihara, Allah Anak punya tugas menjadi hakim, Allah Roh Kudus menjadi pembimbing, pendamping. Itu tidak tepat. Penolong. Gini, kamu bantah tepat saya di dalam Alkitab yang mengatakan Allah Anak. Yang tepat di dalam Alkitab itu Anak Allah. Berarti ini nggak kredibel ya Unkris ya? Iya, itu saya bisa bantah itu Allah Anak itu tidak tepat. Yang tepat itu Anak Allah. Oh, berarti saya dapat ilmu baru. Makasih Erben. Itu Ya, Erben lebih hebat. Ya nggak Ternyata apa-apa. Erben lebih hebat. Saya bisa bicara dengan orang itu untuk menyatakan bahwa Allah Anak itu bukan istilah yang Alkitabiah. Tapi yang tepat itu adalah Anak Allah. Oke, artinya kita teman-teman dapat sebuah narasi dari Erben bisa membatalkan artikel saya katakan, kampus. coba sekarang kan kalau ada literatur orang Kristen mengatakan demikian, maka kita kembali ke Alkitab. Ada nggak di Alkitab mengatakan Allah Anak? Dalam teks Yunani yang saya pelajari semuanya mengatakan Anak Allah. Karena Allah mengatakan inilah anakku yang kukasihi. Dan Yesus juga mengatakan Bapa itu sebagai Allah itu sebagai Bapanya. Ya, silakan Jadi dibantah Anak Allah artikel yang ini. tepat. Silakan Anda bantah artikel ini dengan mengeluarkan Iya, saya artikel sudah yang bantah. sebelumnya. Tidak ada Allah Anak istilah itu di dalam Alkitab. Ya, buat karya tulis seperti ini, buat karya tulis yang sebanding dengan ini. Sudah. Ini Ini adalah katakan itu Anak Allah. Ini adalah- Alkitab. bro. Kau lihat aja di Alkitab itu ada nggak di Alkitab mengatakan Allah Anak? ini adalah para master, para doktor dalam bidang Mau teologi para Kristen. master, mau para dokter, Alkitab teks Yunani tidak ada Allah Anak, yang ada Anak Allah. Anda sedang menggugat sebuah institusi pendidikan tinggi Kristen. Mana lebih gini. Otoritas Allah. tertinggi kan Alkitab, bukan artikel. Lagi blunder. Sekarang kalau aku pakai artikel untuk membahas Quran, kalian kan tadi kembali kepada Alkitab juga toh? Kepada Iya, Quran kan? Artinya gini. Betul. Standar yang bro pakai untuk pemahaman Islam dalam diskusi harus bro gunakan juga standar yang sama dalam pemahaman Kristen. Bang Erben sebentar. Satu-satu Bang Erben. dong, Ini satu-satu. bukan, bentar dulu, ini bukan standar Iya, satu-satu. Bang Ali. Ini yang Bang Ali bacakan adalah Oke. secara letterlek apa yang tertulis di dalam ini, literasi ini. Jadi jangan tuduh Bang Ali yang menggunakan standar, karena Bang Ali Iya. menggunakan data, menggunakan referensi. Tadi Ali udah ngomong, Mican, kalau memahami Quran harus kembali ke data Quran. Tidak boleh memakai yang lain. Saya senang, saya bangga dengan itu. Artinya artikel manapun, kalau itu tidak sesuai dengan Alkitab, maka artikelnya gugur. Kan itu tadi di awal tadi. Artinya Ya ini nanti salah ya. seperti tadi ketika kata bersaksi dalam KBBI itu kan melihat. Tapi Coba Bang kalau- Ali tadi kalau ini- mengatakan jangan pakai KBBI, tapi pakai Erben. apa istilah Quran. Mengapa ketika Coba kita gini, memakai sekarang- standar yang sama terhadap pertanyaan Bang Cek tadi, justru sekarang kalian tolak. Bukan. Tadi kan udah kita terima. Coba Bang Erben jabarkan dari perisai Trinitas itu kan ada Allah Bapa, ada Anak Allah, ada Allah Anak, ada Roh Kudus. Di dalam perisai Trinitas yang Ayo. ada adalah Allah, Anak Allah, dan Roh Kudus. Allah Anak di sana, coba lihat. Enggak ada. Itu Anda lihat. sudah dinyatakan Buka perisai salah. Trinitas. Saya nggak pernah berarti belajar perisai itu Trinitas? Allah anak nggak ada. Berarti sekali perisai lagi, Trinitas Bang juga Erben. salah. Perisai Trinitas itu kan tidak semua orang seperti itu. Nah, Makanya saya bilang berarti referensi para saya master katakan salah. anak Allah yang Referensi tepat. perisai Trinitas juga salah gitu ya. Ya, artinya sekali Anak lagi Bang Allah Erben. yang tepat. Bang Ya, Erben, anak Allah yang tepat ya. Ya, saya mau tanya sekali lagi, artinya artikel yang dikeluarkan oleh Unkris
dengan narasi anak Allah ini salah ya? Allah anak, Allah anak. narasinya tidak tepat. Kalau Allah anak salah. Anak Allah betul. Kalau Allah anak salah. Allah anak itu tidak tepat, tidak sesuai Allah- dengan istilah Alkitab baik dalam. Nah, kalau Allah Roh Kudus masih bisa diterima. Allah Roh Kudus Tetapi diterima. yang tepat itu sebenarnya Roh Kudus saja cukup. Oke, berarti ini salah ya. Ini bisa Iya. diterima. Kalau Termasuk Roh perisai Kudus itu Trinitas lebih salah tepat. juga Bang Ali. Jadi Bang lebih Ali, bagus termasuk perisai Trinitas Allah, juga salah. anak Allah, dan Roh Allah atau Roh Kudus. Itu lebih tepat. Oke. Ini jadi Ini supaya wawasan tepat, supaya istilah-istilah Alkitab, Allah, anak Allah, dan Roh Allah atau Roh Kudus. Itu yang tepat. Kalau ini gimana? Ya, itu juga salah. Itu kan anak Allah toh. Allah anak di situ. Kalau kalau kita Ada coba baca deson itu son penjabarannya. itu anak itu. Iya, The Holy Allah Spirit anak. itu roh. Iya. Mana ada di situ the son of God, nggak ada. Ya, artinya kan ini masalah itu anak. masalah bahasa saja sebenarnya. Ya sudah. Iya, oke. Artinya Jadi dalam gambarnya pun nggak sesuai dengan tulisannya. ya, artinya yang tidak tepatnya adalah menempatkan Allah Yang di pertama. tepat, saya kan udah bilang, yang tepat itu Allah, anak Allah, Roh Allah atau Roh Kudus. Oke, kalau definisinya benar nggak? Kalau Allah anak itu sebagai hakim yang hidup dan mati. Loh, anak Allah memang menjadi hakim, betul. Kalau Allah Bapa menjadi pemelihara ya. Jadi kalau Bapak itu kan artinya sumber. Sumber segala sesuatu. Dia pencipta. Kalau di sini tugas utamanya adalah memelihara. Kemudian Allah Bapa memelihara segala sesuatu, menciptakan segala sesuatu, memelihara Oke. melalui apa? Melalui firman-Nya, melalui rohnya. kalau anak Roh Kudus- Bang Ali di sana kan anak Allah itu sebagai hakim ya. Iya. Benar Jadi nggak saya- Bang Erben? Benar. Saya lihat ada Anak cerita. Allah menjadi hakim, dengarkan ya. Anak Allah itu kan sebutan kepada manusia Yesus Kristus, kepada manusia inkarnasi firman Allah itu. Jadi Yesus itu nanti datang di akhir zaman menjadi hakim yang adil, betul. Betul, Karena ya? Allah Jadi Bapa sudah memberikan kuasa penghakiman kepada Yesus inkarnasi firman-Nya. Artinya ada tugas masing-masing nggak, Umi? Allah Bapa Iya. menjadi pencipta, memelihara. Bukan, gak ada tugas masing-masing, Iya, bro. Iyalah itu Jadi jelas gini. banget. Bentar, bukan, gak kayak gitu pengertiannya. Dengarkan ya. Enggak, sebentar Apa aja. yang 1 menit menjadi aja, karya 1 menit aja Yesus dulu. itu adalah karya Bapa. Kenapa? Bro. Karena seluruh kepenguasaan Yesus adalah kepenguasaan yang dilimpahkan oleh Bapa kepadanya. Matius Berarti Yesus 28 bukan ayat Bapa ya? 18. Berarti Yesus bukan Yesus itu Bapa bukan ya? Allah Bapa. Yesus itu Ah. firman-Nya Allah Bapa yang inkarnasi jadi manusia. Dengarkan Bican. Yang mengatakan bahwa Yesus itu Allah Bapa di surga, itu sudah dinyatakan oleh kami Kristen sejati, ajaran lato-lato. Itu dikotomi Yesus ada di mana itu? Dikotomi Yesus ada di mana? Mana ada Bahwa- dikotomi? Ya itu yang berinkarnasi menjadi manusia Yesus itu kan teofani Yesus Allah. itu inkarnasi firman Allah. Iya, Gitu ya. ini tentang firman inkarnasi itu tentang kaitannya dengan ini teofani Allah. Enggak. Allah yang Jadi mau- gini, teofani, dengar. Bisa nggak kamu bedakan teofani dengan inkarnasi? Teofani itu menampakkan diri firman itu dalam Betul. rupa malaikat, dalam rupa Bukan. cahaya, terang, suara. Itu namanya Ya. teofani. Sedangkan Teofani Allah inkarnasi, Teofani Allah itu dengerin dulu Bang Erben gantian ngomongnya. ya gimana ngomong kamu dari tadi. menjelaskan? Kamu Ya diam Kristen dulu, atau saya Islam? akan jelaskan. Saya Ya akan jangan jelaskan. dong, jangan. Kamu Oh, bertanya. nggak bisa, enak aja. Enggak, Ya saya nggak mau bisa jelaskan. dong. Apa Karena kamu saya juga menjelaskan mempelajari. iman Kristen? Ya sekarang saya jelaskan Teofani nanti ajaran Allah, Islam. Ya nggak apa-apa kalau benar nggak apa-apa. Oke, bagus. Jangan penjelasan yang jelaskan. benar disalah-salahkan karena tidak boleh ada kebohongan di dalam ajaran agama. Kita udah sepakat ya Bang Ali ya? Siapa yang berbohong? Jadi gini, izin Umi, Erben dan Jack, dari artikel Unkris ini menyatakan pribadi masing-masing
masing-masing dari Trinitas ini memiliki tugasnya. Allah Bapa tadi sebagai pemelihara, Allah Anak sebagai hakim, Allah Roh Kudus menjadi pembimbing, pendamping, penolong, penyerta, dan penghibur. Artinya semua berbagi peran dengan tugasnya masing-masing. Bisa kita Nggak ada berbagi Betul. peran itu. Salah. Nggak ada berbagi peran ya. Jadi jadi gini. gimana? Bentar, dengarkan. Allah yang Maha Kuasa menyatakan keselamatannya melalui inkarnasi firman. Itulah Yesus Kristus. Makanya Yesus mengatakan, aku datang dan keluar dari Bapa. Aku melakukan kehendak Bapa. Aku tidak berbuat dari diriku sendiri, tapi semua dari Bapa. Itu ya. Maka Yesus juga katakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Itu pernyataan Yesus langsung. Terus Berarti Roh Yesus Kudus itu, utusan ya? Roh Allah, bentar dulu. Roh Kudus itu apa? Roh Allah yang diutus oleh Allah untuk mendiami hidup orang percaya kepada Yesus. Untuk menuntun, untuk menyertai, memberkati, untuk menginsapkan Memberikan manusia akan dosa, akan keselamatan. kebenaran. Itu. Memberikan hidup yang Jadi kekal. Allah menyatakan seluruh kehendaknya, karyanya, dan rencananya melalui kehadiran firman yang inkarnasi dan melalui Inkarnasi kehadiran Roh lagi. Kudus yang mendiami orang-orang percaya kepada Yesus sebagai Mesias, Raja Sekarang Penyelamat. inkarnasi itu ajaran dari mana? Itu ajaran Yunani, pagan Yunani itu inkarnasi itu. Inkarnasi itu kan istilah dari bahasa Latin, incarnatio. Iya itu, berasal dari Yohanes Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia, itu namanya inkarnasi. Firman itu apa sih? Firman itu apa? Firman itu bahasa Yunaninya logos. Logos itu artinya adalah akal budi ilahi, pikiran ilahi yang maha kuasa, pengetahuan ilahi yang maha kuasa yang kekal di dalam diri Allah. Itu artinya firman di Kristen. Gini Ben, gue mau ini ya, karena lu tuh beneran. Jadi kalau logos ya, ini kan logos ini filsafat nih, bahasa filsafat ya. Logos itu artinya apa ya? Logos ini adalah perantara atau duta daripada Allah. Karena Allah dianggap kudus, dianggap suci dari dosa, sehingga Allah dianggap tidak pantas, tidak layak untuk berkomunikasi langsung dengan manusia yang sifatnya adalah fana, yang sifatnya penuh dengan dosa. Maka dibutuhkanlah logos ini sebagai duta, sebagai utusan. Logos ini bahasa filsafat, Erben. Jadi kalau kita berbicara tentang firman, Tidak apa-apa. berbicara dengarin ya. tentang firman, Jadi, firman itu adalah dabarnya Elohim, perkataannya Elohim, perkataannya enggak, Allah. dabar itu bukan hanya pengertiannya Dabar. perkataan. Katahan Dengarin sebentar, ya. Erben. Pada Bentar, saat Allah bentar. berfirman, Bukan sekarang salah, aku Anda. mau tanya, sebentar aku mau tanya. Pada saat misalkan Tuhan berfirman, artinya apa kalau di bahasa Indonesia kan? Seperti begini, pada saat Allah berfirman tentang terang, maka jadilah terang. Allah berfirman itu apa? Ayo, pada saat dikatakan di dalam Bible, kemudian Allah berfirman tentang terang, maka jadilah terang. Silakan dijelaskan. Kenapa tidak mentuhankan terang? Karena Tuhan juga terang juga berasal dari firman. Bahkan di dalam Bible dikatakan Allah berfirman tentang rumput, maka jadilah rumput itu. Kenapa tidak mentuhankan rumput? salah Anda, nggak kayak gitu. Kok salah? Berfirman, Jangan menggunakan dengarkan ya. standar janda. Bentar dulu. Jangan menggunakan Bukan. standar janda. Jadi gini, bentar. Kamu mau menjelaskan atau mau bertanya? Saya jelaskan. Dengarin. Saya mau menjelaskan. Saya mau menjelaskan, Enggak, bukan kalau mau kamu bertanya. menjelaskan, Karena kamu pemahaman salah. saya tentang teologi Naikkan Pak Petro dulu. kekristenan. Host, naikkan Pak Karena Petro. berbicara tentang kenapa Bentar, minta bantuan Pak Petro? Umi Dini, Kenapa kamu saat bisa diam berhadapan nggak? dengan saya? Kenapa Enggak, Anda enggak. minta Bisa diam bantuan? enggak? Kenapa? Kehilangan Lihat ya. kehilangan PowerPoint-nya. Kehilangan Bukan, PowerPoint. Ini saya tunjukkan buku. Apa? Saya ditunjukkan yang besar, Pak Host. Oke. Jangan bilang PowerPoint karena Kan biasa kamu PowerPoint kayak sales agama. Iya, akan kutunjukkan kok. Itu artinya Iya. apa? Saya itu Erben orangnya suka tanpa belajar, PowerPoint tidak bukan ada suka power. ngoceh. Bukan, Erben tanpa PowerPoint nggak ada Pamir, powernya. Ini kalau Pamir. Pamir, kalau diskusinya begini kayaknya agak jadi ribut. Saya lebih bagus pakai timer aja dah. Oke, pakai timer nggak apa-apa. Oke,
Nggak apa-apa. Aku sama Bang Ali, silakan Bang Jack sama Erben. Oke. Naikkan satu. Enggak, aku ini naikkan aja itu siapa si Pak Petro, naikkan aja Petro itu. Aku turun aja dulu. Kenapa, Jack? Pak Amir. ya. Kenapa, Jack? Jangan menyerah. Ayo kamu bisa, Jack. Bentar, Kamu bentar. bisa. Lihat ya. Ayo. Enggak, aku lagi Lihat lagi ini ada ya, kerjaan. lihat. Pedoman penafsiran penerjemahan Alkitab Injil Yohanes yang diterbitkan oleh LAI dan juga Yayasan Karya Bakti Budaya. Ini orang Katolik. Itu dari Jakarta, LAI langsung. Firman di sini logos atau firman merupakan cara Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Sedangkan bagi orang Yunani yang percaya kepada macam-macam ilahi dan dewa-dewi logos, firman merupakan kuasa yang memelihara alam semesta agar tetap utuh. Pada waktu bersamaan memberikan hikmat kepada manusia untuk hidup. Dalam Septuaginta, yakni terjemahan Alkitab Perjanjian Lama, ke dalam bahasa Yunani, istilah logos atau firman digunakan baik untuk menyebut cara Allah menciptakan semesta maupun cara betul. Ia menyatakan diri. Nah, lihat ya. Betul. Lihat dulu cara Ia menyatakan diri. Lihat ya. Menyatakan diri kepada manusia. Di kalangan tertentu orang Yahudi yang berbahasa Yunani, pada zaman PB ada banyak diskusi tentang hikmat atau kebijaksanaan Allah yang dijadikan Allah pada mulanya sebab dunia diciptakan. Bagi orang Yahudi yang hidup pada abad pertama sebelum Masehi, hikmat atau kebijaksanaan seakan-akan merupakan suatu kepribadian yang berdiri di samping Allah ketika Ia menciptakan dunia. Di kalangan ahli filsafat agama Yahudi pada zaman PB, logos atau firman itu diperoleh makna yang sama dengan hikmat yang disebut di atas. Jadi pada waktu Yohanes menulis Injil ini, logos atau firman itu mulai diakui sebagai satu pribadi dan ia mempunyai peran dalam cara Allah menciptakan dunia dan cara Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Dengan latar belakang seperti ini, Yohanes telah memilih istilah logos sebagai suatu sebutan bagi Yesus untuk menunjukkan bahwa Ia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Jadi kata logos itu artinya berbicara bahwa Dia adalah akal budi ilahi. Bahkan logos inilah cara Allah untuk menyatakan mewahyukan dirinya kepada manusia. Jadi logos itu bukan sekedar perkataan. Tetapi kalau dari istilah katanya aja ya, biologi itu kan bios dan logos. Logos di situ apa? Ilmu, pengetahuan, pikiran. Bios apa itu? Oke, Kehidupan. jadi tadi apa dari literasi yang dibaca Erben tentang penciptaan alam ini juga dimulai daripada firman. Ya, jadi bukan hanya Yesus, termasuk Erben, termasuk kita semua diciptakan pertamanya adalah dari firman juga. Firman itu adalah perkataan Allah. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan kun maka fayakun. Kata Allah jadi maka terjadilah, seperti itu. Itu yang dikatakan firman. Bumi ini coba kamu baca. Kamu baca dari literasi yang tadi kamu bawa, ya. Bumi ini diciptakan dari apa? Bermula dari apa? Oke. Jadi bukan cuma Yesus, coy. Dengar, saya jelaskan. Kalau kamu bisa membedakan firman dengan berfirman, maka sudah selesai. Yang membuat kamu itu bertanya-tanya karena kamu tidak bisa membedakan firman dengan berfirman. Firman dan berfirman, tadi sudah Umi katakan, firman itu adalah davar Elohim atau perkataan Allah. Sedangkan berfirman itu berkata. Allah berfirman, Allah berkata. Kok aduh? Firman itu adalah perkataan Allah atau davar Elohim. Oke. Kalau ini berfirman itu pemahaman, pemahaman Kristen bahwa sedangkan kalau berfirman itu kata kerja sepadan dengan kata lego. betul. Jadi lego dengan logos itu sudah dibedakan artinya. Jadi ketika Allah menciptakan memang belak jelas. Dia menciptakan dengan cara berlego. Dengan cara berfirman. Contoh Memang jadilah benar, kodok. memang Maka jadi benar, kodok. memang benar. Tetapi Firman dan logos berfirman itu beda, Erben. Siapa ya yang udah, kalau menyatakan beda, persamaan? apalagi kau samakan. Nah iya. Loh, Udah. siapa yang menyamakan? Firman itu adalah daftar perkataannya. Oke. Ini sudah ada timer. Oke. Sudah ada timer. Udah di ada dimulai dua dari orang. nol. Dari Kristen, dari Muslim. Ya, 5 menit Dua bagi dua. atau 6 menit. Sekarang atau gimana? gini Ya, kita 5 karena timernya sama toh, topiknya Ya. gini.
bagi orang muslim firman itu ciptaan atau pencipta? Sabar dulu, jangan tanya dulu. Oke, kita mulai. Bikin tema kok mau sendiri. Maunya berapa? 6 menit ya? Saya akan Tiba-tiba tanya ya. Islam. Mbak Amir, naikkan Petro tuh. Aku mau turun dulu nih, ya. Iya, naikkan Aku Pak Petro. Jangan menyerah lah, Jack. Jangan dong Bang Petro, Jack, Petro. Bang Jack jangan Naikkan dong. Pak Petro, Lanjut naikkan. dulu. Kan Jadi- pintar Bang naikkan Jadi Jack. aku jadi tertunda kerja dong. Naikkan Petro Iya. itu. Naikkan Pak Petro biar ada teman. Kalau Oke, ada yang pinter oke. lain, mendingan yang pinter lain deh. Jangan Petro. Enggak, Kenapa? enggak apa-apa. Enggak, jangan dia tukang pelintir, udah ketahuan. Kalau kayak gitu Yang lain kan aja. bagus. Enggak, dia tukang pelintir udah ketahuan. Oke. Apalagi kalau dia baca Quran, aduh nggak level deh. Seenak-enaknya ya. Jadi Erben gini cari aja. teman yang Dia lain, maunya Ben. baca Quran. Nggak apa-apa, gini aja. Berarti karena belum ada teman Erben, Umi dan Erben, saya Saya diam aja dulu. ya, Kita saya berdua ya. naikkan ya. Ya, Tapi oke, bahas oke. dua arah ya, firman dalam Islam dan firman dalam Kristen. Cara. Saya klik ya, Oke, saya klik, siapkan Umi Dini. Jangan mundur. Silakan. Iya, mana ada aku mundur. Oke, silakan jangan Erben. langsung. Kamu sebagai tamu silakan. Silakan duluan. Erben, mulai. Oke. Di dalam Alkitab, firman itu jelas kekal. Firman itu kekal di dalam diri Allah. Bahkan oleh firmanlah Allah menciptakan segala sesuatu. Yohanes pasal 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu ada terus-menerus di dalam diri Allah. Dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah melalui firman. Dengan cara berfirman. Maka di Kejadian pasal 1 ayat 3 dikatakan berfirmanlah Allah. Jadi Allah berfirman, bukti bahwa Allah memiliki firman. Firman Allah bukan ciptaan Allah. Kalau firman Allah ciptaan Allah berarti Allah sempat tidak punya firman. Sedangkan firman itu artinya ilmu, logos. Kata logos itu bahasa Yunaninya logos, logika, pikiran, ilmu, pengetahuan. Kalau Allah tidak punya firman atau kalau firman ciptaan berarti Allah pernah menjadi bego. Kenapa? Karena nggak punya firman. Yang nggak punya firman itu artinya berarti kolok-kolok. Itu yang harus dipahami ya. Terus untuk apa firman itu? Jelas sekali di dalam Alkitab itu firman untuk menciptakan. Di dalam bahasa Ibrani itu sepadan dengan kata davar. Davar itu hal yang ada di belakang. Bila dikaitkan dengan kemah pertemuan bangsa Israel berarti ruangan kudus. Sebab ruangan maha kudus ada di belakang dan dalam ruangan maha kudus terdapat firman. Dalam bahasa Ibrani davar itu berbeda, hal yang mempunyai di belakang merupakan firman kreatif Allah yang sejajar dengan Sofia, hikmat. Yaitu pengantara Allah dalam hubungan dengan ciptaan. Jadi ketika Allah berhubungan dengan ciptaan itu selalu melalui firman. Dengan cara apa? Berfirman. Tetapi dapar ini juga mengandung arti kata perbuatan atau objek yang konkret. Dapar itu adalah fungsi tertinggi dari seseorang. Karena dapar identik dengan perbuatannya. Kata dan perbuatan bukan arti yang berbeda dari dapar. Perbuatan adalah akibat langsung dari dapar itu sendiri. Sedangkan dalam teks Aramaik, kata logos itu sepadan dengan kata memra. Yaitu digunakan untuk menyingkirkan atau apa? Untuk menyingkirkan toponomi ungkapan Tuhan yang mempunyai tangan, kaki, dan mulut dan sebagainya. Memra ini digunakan sebagai ungkapan perantara dari hadirat Tuhan sehingga Tuhan tetap tidak tersentuh oleh dunia. Dalam Targum para rabi menerjemahkan dafar sebagai memra. Pengertian memra itu adalah suatu cara Aramaik untuk menyatakan suatu keilahian. Memra merupakan penengah ilahi antara Tuhan yang kudus yang tidak dapat bersentuhan dengan dosa dengan manusia yang berdosa. Jadi memra itu artinya Allah menyatakan mewahyukan dirinya kepada manusia supaya melalui memra yang berteofani itu manusia bisa mengenal Allah, manusia mendengar firman Allah di situ. Tapi saya mau bertanya sama orang muslim. Bagi orang muslim firman Allah itu ciptaan atau pencipta? Kalau memang firman Allah ciptaan, kapan firman Allah diciptakan dan bagaimana Allah menciptakan firman itu? Tapi kalau firman Allah itu bukan ciptaan, maka pertanyaan saya, di mana firman Allah ada? Kalau ia bukan ciptaan, apakah di dalam diri Allah atau di luar diri Allah?
Kalau di dalam diri Allah berarti, kalau di luar diri Allah berarti ada dua pencipta, yaitu Allah dan firman-Nya yang mencipta juga. Ini menjadi pertanyaan yang harus dipikirkan oleh Ibu Mican. Mican yang cantik di fotonya, aslinya nggak tahu. Oke ya, jadi itu arti firman. Siapakah Yesus ini? Yesus itu inkarnasi firman. Nggak ada di dalam Alkitab Yesus itu inkarnasi Allah Bapa, nggak ada. Yang menyatakan bahwa Yesus itu inkarnasi Allah Bapa, gereja sejati. Sejak adanya gereja di dunia ini mengatakan itu ajaran lato-lato. Ya, jadi orang Kristen juga membedakan firman dengan berfirman. Lego itu penyataan logos Allah dalam bentuk kalimat suara yang terjadi pada Allah mengerjakan suara seperti saat Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Serta saat Allah menyampaikan kehendak dan rencananya kepada manusia melalui malaikat atau para nabi, itu namanya lego. Sedangkan kalau kata logos itu kata benda. Kata benda dengan kata kerja beda. Sama seperti cangkul, beda dengan mencangkul. Mencangkul itu kata kerja, menggunakan cangkul. Sedangkan cangkul itu kata benda. Oke, di situ ya. Jadi logos itu pengertiannya luas ya. Pengertiannya jadi bisa logos sebagai akal budi ilahi, tetapi logos juga bisa diartikan sebagai perkataan. Oke, tetapi bukan hanya pengertian perkataan. Masih ada 50 detik lagi. Jadi Mican nanti jelaskan ya Ibu ya. Kapan firman Allah ada? Apakah firman Allah ciptaan? Dan kalau firman Allah ciptaan itu bagaimana cara Allah menciptakan? Itu perlu nanti dijelaskan. Oke, udah cukup. Nanti akan ku dengar. Oke, itu temanmu satu sudah datang tuh. Si Rion. Oh, si Rion. Ikut dulu. Mantap dulu, mantap. Mantap. Tar dulu. Oke, ini sudah tinggal 20 detik, itu bagaimana kau pakai? Ayo Rion, jelaskan. Firman itu apa itu? 20 detik. Udah. Gunakan. Ya, firman itu ya pikiran, akal, logos, logika. Jadi bukan hanya sekedar perkataan. Itu aja sih. Mungkin aku baru nyampe nih, Le. Bagaimana aku tahu? Ya, Kira-kira gitu. Ini baru nanti aku ambil catatan dulu biar kita tadi ajarannya Ibu Mican ini. Iya. Mantap ini. Siapa kawannya Mican? Bang Ali ya? Oke, siap. Ya kan. Ini Bang Ali ini menurut saya muslim yang berilmu. Saya senang kali hari ini. Mican. Jarang ketemu dengan muslim yang berilmu karena Bang Ali ini luar biasa ini. Luar biasa, Mican juga. Ngomong dulu. Iya, Waktumu sudah luar habis. biasa Ya. itu Ade Rion. Oke, udah dia ngoceh mulu, ngoceh mulu, udah diem ah. Ya, jadi kalau Silakan. di Kita dalam dulu, Kak. Islam Kita dulu. oh belum. Oke, sip. Ya. Ayo, oke. Oke, jadi kita sudah tahu bersama kalau di dalam Islam firman itu adalah perkataan atau kalamullah. Ini sudah tertera ya. Sudah tertera dari ajaran Islam ini bahwa firman, contohnya begini, pada saat di dalam Al-Quran ada dikatakan Allah berfirman, artinya Allah berkata. Begitupun apa yang ada di dalam ajaran kekristenan, firman itu adalah davar Elohim. Pada saat kita berbicara begini, Tuhan berfirman, jadilah terang, maka jadilah terang itu. Ya, artinya pada saat Tuhan berkata, jadilah terang, maka terjadilah terang itu. Jadi firman itu adalah benar-benar perkataan. Adapun kalau kata logos, oh ya sebentar sebelum ke logos, tadi siapa yang menyamakan antara firman dan berfirman? Jelas firman itu adalah perkataan dan berfirman itu adalah berkata, ya, berkalam. Nah, di dalam Islam segala yang Allah firmankan itu sudah tercatat atau tertera di dalam kalamullah atau kalam atau Al-Quran ya, atau di dalam Al-Quran itu adalah yang dikatakan dengan firman Allah. Makanya kenapa pada saat kita membaca ayat-ayat Al-Quran dengan kemudian diterjemahkan, maka selalu didahului dengan kata Allah berfirman, artinya itu adalah perkataan Allah. Kemudian berbicara mengenai logos. Logos itu adalah istilah daripada filsafat, bahwa logos ini adalah perantara antara manusia dengan sang pencipta. Karena sang pencipta ini dianggap kudus, dianggap suci daripada dosa, sehingga menurut filsafat itu dianggap bahwa Allah itu atau pencipta itu tidak layak untuk berbicara langsung dengan manusia, yang dinyatakan bahwa di sana manusia itu fana, penuh dengan dosa. Maka dibutuhkanlah logos ini sebagai pengantara penyampai firman itu, ya, seperti itu. Kemudian tadi apa lagi? Mengenai firman, Umi bisa buktikan kok firman di dalam Bible juga sebetulnya adalah perkataan atau perintah, ya. Contohnya di dalam, Umi akan ambil di dalam Yohanes 17 sebentar. Kita buka Yohanes 17 ayat ke
8. Yohanes 17 ayat ke-8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Coba kita maknai dan fahami kata sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Artinya sebab segala perkataan atau perintah yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Ya, jadi baik di dalam ajaran kekristenan kalau tidak diperintat-perintut ataupun di dalam ajaran Islam sama. Firman itu adalah davar, firman itu adalah perkataan Allah. Firman itu adalah perintah Allah. Lalu firman ini ada di luar atau di dalam Allah, kata si Erben tadi. Firman ini ya ada di dalam Allah, dan kalau di dalam Allah pada saat dikeluarkan, pada saat dia berfirman, artinya firman itu akan keluar menjadi sebuah perkataan, menjadi sebuah perintah. Ya, firman itu bukan Allah, tetapi seperti menggunakan yang namanya himne platonis. Yohanes pasal 1 ayat 1. Padahal sebetulnya yang menuliskan himne platonis si Philo itu hanya menuliskan karya lepas saja, yang kemudian diadopsi oleh Kristen sebagai landasan atau pijakan ajaran Trinitas tentang konsep ketuhanan. Walaupun kalau kita lihat, ya, Philo ini seorang cendekiawan Yahudi yang tidak pernah menyembah Yesus sebagai Tuhan. Nah, ini jadi himne platonis itu dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 18 itu adalah himne platonis. Seharusnya kalau memang itu bukan perkataan Yesus ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Jadi kalau lanjut. Oke, Lanjut dulu. silakan Bang Ali. Bang Ali. Silakan Bang Ali. Habiskan dulu. Dihabiskan dulu, nanti biar giliran saya sama Adirion. Oh gitu. Lanjut. Oh, boleh. Ya. Jadi Philo menuliskan himne platonis itu bukan untuk dijadikan kitab suci, karena Philo ini seorang cendekiawan Yahudi yang tidak pernah mentuhankan manusia Yesus. Philo menulis itu sebagai karya lepas yang kemudian diadopsi oleh pengedit Bible yang sudah dikanonkan, yang konon katanya penulisnya Yohanes. Bagaimana bisa penulisnya Yohanes? Ya, sementara pengkanonan Bible saja terjadi di abad ketiga, yaitu 325 Masehi, sementara Yohanes di abad pertama sendiri pun sudah mati. Bisa kita buktikan dengan apa diksi-diksi yang tertulis di dalam Yohanes selalu menggunakan kata dia. Ya, ada penulisan kata dia, artinya di sana bukan tangan Yohanes sendiri yang menuliskan, tetapi ada tangan pihak ketiga. Pertama, contohnya begini. Allah bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Yohanes. Dia berbicara tentang terang. Dia mengatakan dia selalu mengatakan diksi di sana yang dikatakan dia. Kalau itu adalah penulis Yohanes sendiri, tangan pertama yang menuliskan sebagai murid Yesus, tidak akan menulis dengan diksi kata dia, atau tidak akan menuliskan pada saat Tuhan bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Yohanes. Tetapi bisa jadi kalau misalkan Yohanes sendiri yang menuliskan tangannya, pada saat itu aku bertemu dengan Allah, atau aku berbicara tentang terang, bukan berbicara dengan menggunakan kata diksi dia. Artinya di sini Yohanes pasal 1 ini sudah sangat jelas. Ini adalah himne platonis yang kemudian diadopsi oleh pengedit Bible, kemudian disisipkan secara authorized ke dalam Bible. Di sana ada penghilangan kata dari. Yang sebenarnya ada pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu dari Allah. Pada terjemahan Bible itu hilang kata darinya, menjadi firman itu adalah Allah. Nah, kemudian tadi berbicara tentang inkarnasi ajaran Yesus dari mana tentang inkarnasi firman Tuhan menjadi Allah, menjadi manusia? Nggak ada. Itu adalah ajaran daripada pagan Yunani tentang teofani. Silakan. Oke, waktu habis. Sekarang waktunya untuk Kristen. Silakan, sekarang baru Rion. Rion, Ayo, masuk. baru ada Rion. Silakan. Tanggapi. Bagi dua Semua. waktunya. Ya, semua yang diomongin itu semua murni asumsi. Bu Michan ini nggak ngerti tentang Helenis. Budaya Helenis itu sudah ada jauh sebelum kekristenan ada. Plato itu adalah seorang dari Alexandria. Dia memang seorang Yahudi yang mau hendak menjelaskan Alkitab dengan bahasa Yunani, karena orang-orang di Alexandria Mesir itu mereka tidak menggunakan bahasa Ibrani, Bu. Mereka mau menggunakan tuh ya bahasa yang dikenal pada waktu itu dengan Yunani. Nah, inilah yang disebut dengan Helenis. Jadi Helenis ada jauh sebelum kekristenan ada. Kalau kamu menyebut
Yohanes 1 ayat 1 itu adalah karya dari Plato, dasar kamu ngomong tuh apa? Tulisan Plato yang mana yang kau maksud? Saya mau tahu dulu. Tulisan Plato mana yang kamu maksud? Kalau itu Yohanes 1 itu adalah tulisan Plato. Saya mau tahu. Itu karena yang saya tahu tentang masalah Plato itu bukan seperti tulisan dari Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1 tentang hologos, misalnya tentang bicara logos, itu justru menghajar pemahaman bahwa logos itu adalah malaikat. Dia orang-orang Yahudi itu pada saat itu tahu persis tentang logos itu seperti apa. Ada tarik menarik antara filsuf Yunani dengan Helenis dengan orang Kristen. Itu bahasa, Bu. Logos itu bahasa. Jadi orang logosnya orang Yunani, filsuf Yunani, orang Helenis dengan orang Kristen itu beda maknanya. Nah, makanya Yohanes menuliskan di Yohanes 1 ayat 1 dengan sekilas dikit aja itu. Kenapa? Karena memang logos itu sudah diketahuin. Ingat, Yohanes tuh ngomong bertemu bukan seperti orang-orang musyrikin zamannya Muhammad. Bahkan orang-orang rasul itu bertemu dengan para filsuf. Salah satunya siapa? Stoa. Itu golongan pemikir, Bu. Para rasul itu bertemu dengan orang-orang pintar, bukan orang-orang penyembah berhala seperti zamannya musyrikin, zamannya Quraisy, bukan. Level mereka tuh orang tinggi-tinggi, tentu pembahasannya juga yang tinggi-tinggi, dan logos itu sudah dikenal. Kurang lebih semua omongan kamu asumsi. Ya, jadi saya nggak mau melawan asumsi, saya mau melawan datamu. Saya mau tahu Plato mana yang kamu maksud menyebutkan Yohanes 1 ayat 1. Itu aja, Ben, silakan. Iya, oke ya. Jadi Ibu Mican ini mengutip Yohanes 7, mungkin kurang suka belajar baik sehingga salah kutip dia. Boleh saya tunjukkan ini data ya. Kata firman di dalam teks di sini itu memakai kata remata loh, Bu. Jadi Ibu Mican sebelum masuk dalam ranah menyalahkan, dalam ranah diskusi, dialog, belajari dulu supaya yang Ibu sampaikan itu bukan sebuah hujatan atau bukan sebuah pernyataan yang tak bermakna. Ini kata firman di sini memakai kata remata. Ini remata. Kita bisa klik ini, bisa kita klik di sini. Ya, kita lihat firman. Ini ya, kata firman ini rema. Jadi bukan logos, Bu. Ini rema, ini rema. Jadi rema. Raima. Artinya di sini firman perkataan betul. Maka kalau mau belajar Alkitab harus bisa membedakan firman sebagai logos, firman sebagai rema, firman sebagai lego. Supaya kita tidak asal bunyi sehingga apa yang kita sampaikan itu mencerdaskan semua orang. Tapi tadi ada pernyataan Ibu Mican ini membuat saya sangat kagum ya. Dia mengatakan firman ada dalam Allah, dalam diri Allah. Tapi firman bukan Allah. Saya bertanya-tanya, kalau firman ada dalam diri Allah, tapi bukan Allah, berarti ada enggak sosok ciptaan di dalam diri Allah? Bagaimana sosok ciptaan ada dalam diri Allah? Kalau